Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Sartika Nasution, MEC, selaku dosen pembimbing yang kami banggakan teman-teman yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, di sini kelompok 6 akan membahas mengenai mekanisme pasar dalam Islami. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 6. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Lovita Ningsih. Pemateri kedua Hafrlina. Pemateri ketiga Yusmayanti, dan pemateri keempat Rabiatun Adawiyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama. A. Pengertian pasar dan mekanisme pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang jual beli. Menurut istilah adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan, harga pasar, dan jumlah yang diperdagangkan. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, yang dimana yakni konsumen, produsen, pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah salah satu syarat utama yang berjalannya mekanisme pasar. Islam menetapkan pasar pada kedudukan yang paling dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafair Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah SAW beliau menolak adanya intervensi harga. Pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Sekian dari saya. B. Pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan para sahabat lainnya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menjadi pembisnis secara aktif karena situasi dan kondisi perkembangan Islam di Mekah yang tidak memungkinkan, sehingga perjuangan dakwah menjadi prioritas beliau ketika beliau dan kaum muhajirin berhijrah ke Madinah. Peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara islami. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak yang harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapatkan perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang tepat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu mengajarkan konsep mekanisme pasar dari Adam Smith. Dalam hadis tersebut artinya harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mulia dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Di sini saya akan membahas tentang pasar dalam pandangan pemikiran ekonomi Islam. 1. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai di dalam bukunya yang membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Ia menyimpulkan bekerjanya hukum pemikiran dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga pasar. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Secara eksplisit, Al-Ghazali mengaitkan segala kegiatan secara ekonomi dengan moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, yaitu berdasarkan prinsip tauhid dan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar. Al-Ghazali banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar dalam karyanya tersebut, membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Menurut pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Yang ketiga, pemikiran Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dan berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Beliau banyak membahas problema ekonomi yang terdapat saat itu, baik dalam tinjauan Islam maupun hukum Islam. Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas penawarannya dan tingkat dari peranan negara. Yang keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Beliau membahas tentang mekanisme pasar adalah mekanisme pasar adalah beliau membagi barang menjadi dua macam, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku monumental yaitu Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga di kota. Isinya adalah tentang pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti. Di sini saya akan membahas materi tentang
prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam itu ada 4 macam. Yang pertama, arida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga itu kejujuran, merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas tentang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan berkehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.